Hanya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru? Untuk bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu, pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Anies untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini di Dewan. Ini perlu kita pikirkan bersama. Karena apa? Demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara nggak? Saya harus katakan ini, agar tidak memakai bahasanya penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di Dewan. Begitu juga terhadap pemilu, tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Oke. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, nah, menurut pepatah, kenapa tempuah bersarang rendah? Ini, jadi ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri menurut saya. Apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect untuk berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah, kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan.
Jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Khusus buat kami. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua, definisi menerima, Pak Surya. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan pada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Dia abstain. Nah, Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.